maksud dan tujuan kegiatan monitoring ini adalah untuk memastikan perkembangan anak-anak. Timika menyengajakan datang ke kampus. Jadi kalau orang datang Wilujeng selamat datang itu ucapan. Jadi sudah sangat lama kita tidak lakukan monitoring sejak yang perubahan dan pemakaman menjadi yayasan. Kemudian juga di saat itu kita dilanda dengan virus COVID-19 sehingga sudah sekitar kurang lebih 3 tahun ya kita tidak melakukan kegiatan ini, sehingga pada kesempatan ini kita laksanakan monitoring untuk bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Kita bisa melihat perkembangan mereka seperti apa, perkembangan studi mereka di Kopin. Juga kita monitoring kira-kira kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra untuk menangani anak-anak ini seperti apa, sehingga kita bisa memastikan progres daripada anak-anak ini, perkembangan mereka seperti apa. Jadi kita juga melihat target-target untuk mereka selesainya kapan, ya mereka punya perkembangan akademiknya bagaimana, supaya kita juga punya data yang jelas untuk kalau yang tadi saya pertegas untuk anak-anak harus selesai dalam 5 tahun. Kemudian kalau ada yang punya progres yang jelas, kita akan beri kesempatan untuk bisa lebih dari 5 tahun, mungkin tambah berapa bulan. Nah, itu bisa diperjelas ke depan setelah kita memperoleh informasi-informasi yang kita peroleh tadi. Tujuan monitoring ini selain untuk memperbarui data beasiswa dan mengetahui perkembangan penerima beasiswa secara langsung di semua kota studi, tujuannya adalah untuk mengingatkan penerima beasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Karena yang menjadi perhatian dari pembina yayasan kemarin adalah divisi dituntut untuk melihat tingkat keberhasilan penerima beasiswa ini. Artinya tingkat keberhasilan itu misalnya berapa yang masuk dan berapa yang lulus, dan IPK-nya berapa, IPK rata-rata di semua tempat studi. Terus yang sudah kita lakukan juga, yang masih pesan dari pembina itu membuat testimoni dari penerima beasiswa ini sudah kita lakukan. Yang dalam monitoring evaluasi kali ini tadi mengenai untuk menekankan anak-anak untuk meningkatkan prestasi akademik mereka, lalu juga masa studi 5 tahun, semua itu nanti akan dirangkum dalam pedoman beasiswa. Sudah ada pedoman beasiswa, tapi ini mau diperbarui. Harapannya nanti sudah ada yang baru. Nanti yang baru ini akan disosialisasikan kepada penerima beasiswa, tapi juga kepada mitra. Jadi supaya 3 pihak yang mitra YPMK dan penerima beasiswa itu sama-sama mengetahui tugas tanggung jawab masing-masing, supaya beasiswa ini benar-benar tepat manfaat. Metode Monef sendiri mungkin juga akan berkembang seiring dengan waktu. Kita mungkin akan lebih memanfaatkan teknologi informasi ya. Jadi perkembangan soal IPK, soal itu kita bisa pantau secara online harapannya gitu. Ini sedang pelan-pelan sedang kita kembangkan. Dan data juga, itu menyangkut data. Jadi data yang ditetapkan kuotanya 3.000 itu semua ya. Penerima beasiswa tingkat SMP sampai S1, S2 yang di luar Papua dan di Papua, lalu yang asrama di Timika, Kokonau, lalu menerima bantuan pendidikan di Timika. Itu kuotanya 3.000. Kenapa 3.000? Karena ini untuk secara anggaran itu supaya semua program dapat berjalan dengan baik. Program pendidikan, kesehatan, ekonomi. Selain itu juga supaya yang menerima manfaat lebih banyak. Itu kenapa kita berpesan ke anak-anak dan ke mitra juga,
supaya lebih menepati masa studi mereka dan berprestasi. Itu yang bisa saya tambahkan. Pak, tadi disampaikan bahwa apakah monitoring ini hanya ditekankan kepada perkembangan peserta beasiswa, sementara untuk mitra pendidikan apakah tidak menjadi monitoring ataupun evaluasi, Iya. apakah layak ataupun tidak selama Betul. Itu benar sekali. Jadi mitra kita juga melakukan evaluasi dan monitoring. Jadi monitoring itu tidak hanya ke penerima beasiswa, tapi juga ke mitra. Mitra kita juga mengevaluasi dari sisi pelaksanaan programnya, apakah efektif, apakah efisien, apakah punya korelasi dengan perkembangannya anak-anak. Terus kembali yang tadi ya, sukses rasio, apakah yang mitra tertentu itu lulusannya itu memang apakah sudah benar-benar bisa berbicara gitu ya, maksudnya bisa setelah lulus mereka bisa berkiprah. Terus secara efisiensi anggaran juga kita lihat. Kalau memang mitra juga tidak bisa memenuhi ekspektasi YPMK, ya tentu saja lebih baik kita pikirkan lagi pola kerjasamanya. Di tahun sebelumnya sudah pernah YPMK mengevaluasi program mitra dan tidak meneruskan kerjasama karena memang dipandang lebih efektif cara yang lain. Ini juga sekarang ada 22 mitra, kita terus mengevaluasi. Harapannya memang kalau bisa sih di tahun ini ada evaluasi mitra. Kita juga mau lihat, dulu itu rutin setiap tahun tapi sekarang tidak. Kita juga mau mengevaluasi mereka. Kalau memang dirasa, contoh misalnya di satu universitas anaknya cuma 10. Nah, kalau memang dirasa YPMK bisa memantau perkembangan studi langsung dengan sistem teknologi yang saya bilang itu, ya kita bisa seperti itu. Tapi itu wacana ke depan.